for education. Halo teman-teman, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan Bu Bidan Jana. Kali ini Bu Bidan akan menjelaskan tentang materi KB. Apa saja sih yang tidak bikin gemuk sesuai dari requestan kalian. Teman aku di sini nih yang request ya. Oke, sebelum Bu Bidannya lanjut nih ke dalam materi inti, jangan lupa untuk selalu subscribe channel ini agar Bu Bidannya makin semangat untuk bikin VT edukasinya. Bunda pasti sudah tidak asing kan dengan istilah kalau kita menggunakan KB atau alat kontrasepsi yang hormonal, pasti berat badan kita tuh pasti nambah, pasti bikin gemuk, pasti bikin gendut, ya kan? Nah, di sini tidak perlu khawatir, Bun. Aku akan berbagi tips buat bunda-bunda yang ingin tetap KB tapi tidak gendut. Yuk disimak ya. Perlu Bunda ketahui loh, ternyata mitos yang beredar di masyarakat kita bahwa jika kita menggunakan KB hormonal pasti gendut, itu adalah mitos semata. Karena memang belum terbukti secara konsisten, secara ilmiah bahwa itu dapat meningkatkan berat badan kita secara signifikan. Karena banyak faktor yang mempengaruhi guys, yaitu seperti faktor makan, tingkat aktivitas fisik, dan juga faktor genetik. Jadi, makanya itu tadi sekali lagi saya tekankan, setiap orang yang menggunakan KB, efek sampingnya itu nggak sama, beda-beda. Di A begini, di B begini, di C begini, pasti beda-beda. Ya, nggak mesti sama. Makanya itu jangan takut. Makanya kita harus perlu cari tahu informasi yang lebih lagi supaya kita itu nggak salah pilih KB. Oke guys, langsung aja masuk ke dalam materi inti, yaitu macam-macam alat kontrasepsi yang memang tidak bikin gendut alias KB yang non-hormonal. Yuk mari disimak ya buat kalian-kalian yang kepo nih. Yang pertama adalah KB IUD atau spiral guys. Di sini aku mau ngasih tahu ya, KB IUD itu ada dua jenis, yaitu yang hormonal dan non hormonal. Kalau yang hormonal itu isinya progestin dan yang non hormonal adalah yang isinya tembaga. IUD non-hormonal bekerjanya dengan melepaskan ion tembaga sehingga bikin pergerakan sperma itu melambat. Sedangkan IUD yang hormonal bekerja dengan membuat sel lendir serviknya itu mengental. Alhasil pergerakan sperma menuju sel telur pun terhambat. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa IUD hormonal dapat menyebabkan peningkatan berat badan sebesar 0,5 hingga 2,9 kg loh setelah 1 tahun penggunaan. Ya, bahkan setelah 10 tahun penggunaan IUD hormonal terus-menerus mengalami peningkatan berat badan sebesar 4 kilo rata-ratanya. Ya, hal ini tidak berbeda jauh dengan penggunaan IUD yang non hormonal atau yang tembaga selama 10 tahun. Jadi dapat disimpulkan bahwa penggunaan HIUD non-hormonal maupun hormonal tidak bikin gemuk secara signifikan. Makanya masuk ke dalam jenis KB yang tidak bikin gemuk. Buat yang belum tahu kondom nih, aku kasih tahu ya. Kondom adalah pelindung tipis yang digunakan di alat kelamin pria untuk mencegah terjadinya kehamilan dengan cara mencegah masuknya sperma ke dalam vagina atau ke dalam rahim ya. Dan kondom merupakan salah satu atau satu-satunya alat kontrasepsi yang dapat mencegah penggunanya dari IMS atau infeksi menular seksual loh. Kondom juga dianggap sebagai KB yang tidak bikin gemuk. Karena apa? Karena kondom itu tidak mengandung hormon apapun di dalamnya. Ya, jadi tidak dapat meningkatkan berat badan secara signifikan. Namun, perlu diingat ya Mams, kondom itu efektivitasnya tergantung penggunanya. Ya, jadi harus sama-sama konsisten. Alat kontrasepsi yang ketiga adalah cervical cap atau cap kontrasepsi ya. Buat kalian yang belum tahu cap kontrasepsi itu apa, yaitu adalah semacam cup karet yang ditempatkan di dalam vagina
dan untuk menutupi lahir rahim saat akan terjadinya hubungan suami istri ya. Hal ini tujuannya adalah untuk mencegah supaya sperma tidak masuk ke dalam rahim dan tidak terjadi pembuahan. Namun sebelum penggunaan cap ini perlu diisi gel kontrasepsi terlebih dahulu ya. Karena cap ini tidak mengandung hormon, makanya tidak ada kaitannya dengan peningkatan berat badan. Jadi masuk dalam kategori alat kontrasepsi yang memang tidak bikin gemuk. Yang keempat adalah diafragma. Apa sih diafragma itu? Diafragma adalah cincin karet yang memang dimasukkan ke dalam vagina, tujuannya adalah untuk mencegah atau menutupi lahir rahim agar sperma itu tidak dapat mencapai rahim. Ya, alat KB ini bekerjanya yaitu tadi menghalangi sperma supaya tidak dapat masuk ke dalam rahim dan bertemu sel telur. Sebelum penggunaannya, diafragma ini perlu diisi dengan gel kontrasepsi terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam vagina. Karena diafragma ini tidak mengandung hormonal, makanya masuk ke dalam kategori KB non hormonal yang tidak bikin gemuk. Yang kelima yaitu spons kontrasepsi. Apa itu spons kontrasepsi? Spons kontrasepsi adalah spons yang mengandung spermisida yang ditempatkan di dalam vagina sebelum melakukan hubungan suami istri. Tujuannya adalah untuk mencegah supaya sperma tidak masuk ke dalam rahim. Dan spermisida ini adalah bahan kimia yang memang tugasnya untuk membunuh sperma sehingga mencegah terjadinya pembuahan ya. Sama seperti metode kontrasepsi non hormonal yang telah dijelaskan di atas tadi, spons kontrasepsi merupakan alat yang memang tidak bikin gemuk, alat KB yang memang tidak bikin gemuk karena memang tidak mengandung hormonal di dalamnya. Yang keenam yaitu patch kontrasepsi atau plester kontrasepsi atau yang lebih familiar itu adalah KB kuyuk atau kuyuk KB ya kan yang ditempelkan di lengan itu. Itu merupakan salah satu jenis KB hormonal ya karena memang dia mengandung hormon progestin dan juga estrogen ya yang memang dia itu walaupun dia hormonal tapi tidak terbukti dapat meningkatkan berat badan secara signifikan. Memang dia kandungan hormonnya tidak sebesar yang ada di pil KB ya. Hormon-hormon ini bekerjanya dengan mencegah ovulasi, mengentalkan lendir serviks dan juga mengubah lapisan rahim untuk menghambat pembuahan yang telah dibuahi ya. Jadi masuk ke dalam kategori metode KB yang tidak bikin gemuk. Yang ketujuh adalah metode kalender atau metode ovulasi ya. Metode ini melibatkan dengan memantau siklus menstruasi kita ya untuk menghindari berhubungan suami istri di masa subur. Jadi buat kalian yang memang siklus menstruasinya teratur bisa nih pakai KB metode ini. Tapi kalau buat kalian yang memang siklus menstruasinya nggak teratur, jangan coba-coba ya. Dan karena memang KB ini tidak menggunakan hormon apapun, makanya masuk ke dalam satu kategori yang memang tidak bikin gemuk ya. Oke guys, itu tadi 7 alat-alat kontrasepsi yang dapat mencegah kehamilan namun tidak bikin gemuk. Semoga informasinya dapat bermanfaat, bisa membantu kalian semua dalam memilih KB pastinya. Dan perlu diingat ya guys, walaupun jenis-jenis KB yang telah disebutkan di atas tadi dapat mencegah kehamilan, tapi ingat, tidak ada satupun jenis KB yang dapat mencegah kehamilan secara 100% karena itu tadi guys, kembali lagi ke asalnya. Gur gawinane menungso, ya kan? Segala sesuatunya jika Allah sudah mengatakan hamil, pasti hamil, ya kan? Oke, tetap semangat buat kalian semua. Terima kasih sudah selalu support Bu Bidan. Jangan lupa tetap subscribe channel ini agar Bu Bidannya makin semangat ya. Salam hangat dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.